Putra teratai yang menakjubkan. Bab 12 Dewa Data. Episode 1358. Dengan judul Kedua tanah di sini dan sana sama-sama mendapatkan manfaat. Pada ketika itu, seluruh persamuan di dunia Sangha bersuka cita dan memberikan penghormatan. Di tanah sana, pada dunia di selatan, para makhluk yang tak terhingga banyaknya mendapatkan manfaat. Kedua tanah di sini dan sana sama-sama memiliki jalinan jodoh untuk mendapatkan manfaat. Namun, besar dan kecilnya tidaklah setara, sebab kapasitas dalam memasuki jalan adalah berbeda. Dengan bersungguh hati untuk menghayatinya, pada ketika itu seluruh persamuan di dunia Saha bersuka cita dan memberikan penghormatan. Apakah masih ingat yang kemarin sudah kita bahas? Bagaimana Putri Naga dengan sangat cepat berbalik badan? Dia sudah berubah dari perempuan menjadi laki-laki. Dia telah menunjukkannya dengan menyempurnakan segala wujud praktik bodhisatwa dan dengan segera pergi menuju ke selatan, tanah suci dan mencapai kebudaan. Kita semua seharusnya masih ingat Putri Naga duduk di atas bunga teratai mustika dan mencapai penerangan sempurna serta wujud yang dapat terlihat adalah sempurna. Dengan 32 tanda keagungan utama dan 80 tanda keagungan sekunder, secara luas menceramahkan Dharma menakjubkan kepada semua makhluk di 10 penjuru. Pada saat itu, melihat Putri Naga ini dengan kemunculannya telah melenyapkan keraguan Bodhisatwa Prajnakuta. Bukan hanya Bodhisatwa Prajnakuta, namun juga keraguan banyak orang yang memiliki akar kebijaksanaan unggul. Bahkan dengan mempersembahkan mutiara kepada Buddha sebagai persembahan yang diterima Sang Buddha dengan sangat cepat. Hal tersebut juga melenyapkan keraguan Sariputra juga yang di dunia Saha. Di masa depan sampai dengan kita saat ini juga seharusnya dapat lebih memahami, bukan hanya tidak ada keraguan, tetapi seharusnya dapat membuat kita lebih memahami. Sudah memahami, hati Buddha dan hati semua makhluk tiada beda. Karena ketika Sang Buddha mencapai kebudaan, hal pertama yang disadarinya adalah hati Buddha dan hati semua makhluk tiada beda. Tapi bagaimana dia dapat menjelaskan kondisi ini kepada semua orang? Bagaimana baru bisa membuat semua orang dapat menghayati dan memahaminya? Seperti itu, selama lebih dari 40 tahun, Buddha mengetahui kapasitas setiap makhluk. Sulit bagi mereka untuk mengerti hati Buddha dan hati semua makhluk tiada beda. Kondisi seperti ini, para makhluk sulit untuk memahami. Karena para makhluk batinnya diliputi oleh kerisauan, ketidaktahuan, dan delusi yang sangat banyak, sehingga tidak mampu menyadari kondisi seperti ini. Buddha tidak ada pilihan selain membuka ajaran 3 kendaraan pengajaran dengan metode terampil, memberi bimbingan secara sabar dan sistematis. Para makhluk menerimanya sesuai dengan kapasitas mereka. Dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha, oleh karena itu terdapat para Sravaka.
Prateka Buddha, dan Bodhisatwa. Di dalam Sangga Buddha, di antara murid Buddha, 4 kelompok murid dalam praktisi perumah tangga juga ada Bodhisatwa. Praktisi monastik membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung juga adalah Bodhisatwa. Tetapi yang memberi kebaikan pada diri sendiri, orang yang ingin terbebas dari kelahiran dan kematian sangatlah banyak. Maka Sang Buddha mengharapkan semua orang bukan hanya membangkitkan 3 tekad kendaraan besar, tetapi juga harus sangat paham dan tercerahkan secara tuntas tentang sifat hakiki tatata yang tiada perbedaan dan setara ini. Inilah yang sangat diharapkan oleh Sang Buddha. Berharap semua orang dapat memahami sampai tuntas. Seperti beberapa kali memberi peramalan, Sariputra telah memahaminya. Memberi peramalan kepada Sariputra, 4 murid utama telah memahaminya. Memberi peramalan kepada 4 murid utama, 500 murid masih ada lagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar dibagi menjadi beberapa kali memberi peramalan. Artinya, murid telah menghayati, memahami, dan membangkitkan tekad. Seperti ini, ada yang duluan dan belakangan. Sang Buddha memberi peramalan kepada mereka berkali-kali seperti ini. Ini karena telah membangkitkan tekad, dapat membangkitkan tekad, baru bisa giat bersemangat. Jika tidak membangkitkan tekad, akan terhenti selamanya. Maka tidak bisa giat bersemangat. Dengan giat bersemangat, maka akan ada harapan. Oleh karena itu, Sang Buddha bisa memberi peramalan kepada mereka. Namun, selalu ingin setiap orang terbebas dari keraguan. Bukan hanya membangkitkan tekad untuk giat bersemangat, tetapi juga harus menghapus delusi sebanyak butiran debu. Keraguan sekecil apapun tidak boleh ada. Oleh karena itu, saat Putri Naga bisa berdiri dan membuktikan bahwa alam manusia dan alam binatang adalah setara, wujud pria dan wanita juga setara. Sebagai Putri Naga, dia juga menjalankan 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya. Semuanya telah disempurnakan, maka dia dapat mencapai benih sebab telah sempurna dan mendekat pada buah pencapaian. Untuk membantu para praktisi di dunia saha, supaya mereka dapat melenyapkan 5 rintangan di alam manusia. 5 jenis rintangan dunia saha, para makhluknya keras kepala dan susah ditundukkan, adalah karena memiliki 5 jenis rintangan ini: keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan. Ini adalah orang pada umumnya di dunia saha. Para makhluk di tanah ini memiliki rintangan yang berlapis-lapis. Untuk dapat menghayati, memahami, dan menerima konsep kesetaraan ini sungguh sangat sulit. Oleh karena itu, Putri Naga dengan demikian menunjukkan wujud tubuh ini, Bodhisatwa Manjusri seperti ini membawanya keluar. Ini semuanya haruslah ada jalinan jodoh. Jalinan jodoh ini telah membawanya keluar di dunia saha, telah menyelesaikannya. Benih sebab telah sempurna dan mendekat pada buah pencapaian yang demikian. Persamuan puncak burung nasar di dunia saha ini membuat semua orang melihat wanita meskipun bagi sebagian orang adalah memiliki 5 rintangan wanita, tetapi bagi tubuh wanita dari Putri Naga telah tidak ada lagi yang merintangi.
Semua wujud adalah ilusi, adalah kekosongan sejati. Prinsip kebenaran dari prajna dan kekosongan sejati tidak seharusnya membeda-bedakan semua wujud ini. Tidak seharusnya dibedakan. Jika memahami sepenuhnya kebijaksanaan dari ajaran prajna, yaitu kebijaksanaan murni, telah mencapai kekosongan sejati, prinsip kebenaran dari kekosongan sejati ini, memahaminya dengan tuntas, kebijaksanaan semacam ini, itu adalah kembali pada sifat hakiki, demikian adanya. Pengetahuan dan prinsip saling berpadu dengan demikian, sehingga telah benih sebab telah sempurna dan mendekat pada buah pencapaian. Mentransformasi tubuhnya menjadi wujud seorang laki-laki, 32 tanda keagungan utama telah sempurna. Membuktikan bahwa jalan bodhisatwanya telah sangat sempurna, telah tercapai. Dengan demikian, telah mencapai kebudaan. Ini adalah pada waktu itu, yaitu di dunia saha, yang juga yaitu berada di persamuan puncak burung nasar, semua telah melihatnya. Ini adalah persamuan puncak burung nasar, yaitu para hadirin tanah ini di dunia saha. Semuanya bersukacita, mengubah keraguan menjadi tercerahkan. Mengingat bahwa Putri Naga sudah duduk di atas bunga teratai mustika, telah melengkapi 32 tanda keagungan utama dan 80 tanda keagungan sekunder, mulai mengarah ke seluruh penjuru tanpa membedakan timur, barat, selatan, dan utara. Dia mulai membabarkan dharma, 10 penjuru semua dapat menerimanya. Jadi tidak ada perbedaan arah dan penampakan wujud adalah ilusi. Ini adalah kekosongan sejati. Karena demikian, semua orang sangat penuh antusias, sukacita, memberi hormat dan memberi penghormatan menghadap ke yang duduk di atas singgasana bunga teratai, yang tubuhnya telah bertransformasi dan mencapai kebudaan. Memberi penghormatan dengan cara begitu, ini adalah tanah ini. Para makhluk di dunia saha, bagaimana dengan tanah sana? Itu adalah dunia di selatan. Dengan menghadap ke bunga teratai yang melayang di udara, melayang ke arah selatan. Sepertinya sedang membabarkan dharma ke arah selatan, terus melayang seperti ini ke sana. Putri Naga menjadi Buddha, membabarkan dharma ke 10 penjuru. Maka di dunia ini, para makhluk yang tak terhingga banyaknya mendapatkan manfaat. Tempat manapun yang dilalui, apakah di timur, barat, selatan, dan utara, semuanya memperoleh manfaat. Kedua tanah di sini dan sana sama-sama memiliki jalinan jodoh untuk mendapatkan manfaat. Apakah itu di dunia saha ataupun di dunia bagian selatan. Semua makhluk mendapatkan jalinan jodoh seperti ini dan semuanya mendapatkan manfaatnya. Oleh karena itu, besar dan kecilnya tidaklah setara. Ada yang mendapatkan sangat besar, manfaat yang sangat besar. Ada orang mendapatkan manfaat yang kecil. Ini harus melihat yang kita terima, apakah dalam atau dangkal. Ini harus melihat kapasitas kita yang tidak setara, sehingga sebab kapasitas dalam memasuki jalan adalah berbeda. Kapasitas kita yang dapat menerima, melihat apakah kapasitas kita besar atau kecil. Bagaimana kita menerimanya? Ini ada di naskah sutra. Panggilan naskah ini sangat sulit bagi orang-orang untuk menerimanya.
memahami dengan jelas, menyeluruh, mengerti, dan yakin, serta merubah fenomena dari naskah sutra ini menjadi prinsip, merubah kebijaksanaan menjadi prinsip, prinsip dan kebijaksanaan berpadu jadi satu. Ini agak sulit. Sehingga jikalau kita dapat meyakininya, Putri Naga telah memenuhi praktik benih bodhisattva, semuanya telah sempurna. Jikalau kita berpikir meyakini hukum sebab akibat, jalinan jodoh ini adalah dari banyak kehidupan, banyak kalpa tanpa terputus terus tersambung. Dalam setiap kehidupan tanpa henti membangkitkan tekad demikian, tanpa henti demi para makhluk, ini yang dinamakan praktik bodhisattva. Setiap kehidupan demikian terus mengakumulasikan praktik bodhisattva seperti ini, sebab dari banyak kehidupan itu adalah benih. Terus terakumulasi seperti ini, sebab ini sudah sempurna. Maka duduk di atas bunga teratai dan seterusnya sebagai realisasi dari buah pencapaian benih sebab dan lautan akibat telah sangat terpenuhi, sehingga sangat puas telah terselesaikan seperti ini, dilengkapi dengan benih dari praktik bodhisattva yang telah sempurna. Dia duduk di atas bunga teratai dan seterusnya sebagai realisasi dari buah pencapaian. Dia membabarkan dharma bagi para makhluk secara luas. Kebijaksanaan menakjubkannya, menunjukkan pencapaian secara sempurna. Dia pergi menuju tanah suci di selatan, duduk di atas bunga teratai mustika dan mencapai pencerahan sempurna. Putri Naga datang ke dunia saha, semestinya agar banyak orang dapat membuktikan, dapat mengerti, agar dapat menghilangkan keraguan orang-orang di dunia saha, memahami sifat hakiki yang demikian adanya. Ini juga merupakan pahala kebajikan. Ini juga merupakan benih yang telah sempurna darinya, di mana dalam yang kurang sedikit lagi, benih ini kemudian disempurnakan, dengan demikian menjadi sempurna. Sehingga dengan demikian, dia duduk di atas bunga teratai dan seterusnya sebagai realisasi dari buah pencapaian. Jadi, dia membabarkan dharma bagi para makhluk secara luas setelah mencapai kebudaan. Membabarkan dharma demi semua makhluk, kebijaksanaan menakjubkannya menunjukkan pencapaian secara sempurna. Inilah kebijaksanaan menakjubkan yang dimilikinya, yang juga dari kehidupan ke kehidupan, benih sebab dan lautan akibat diakumulasi, selama kehidupan ke kehidupan diakumulasi seperti ini sudah sempurna. Jadi, kebijaksanaan menakjubkan ini, semua yang diperlihatkan adalah yang sudah sempurna, telah menyempurnakan benih dari praktik bodhisattva sampai ke pencapaian kebudaan, mengarah ke buah dari pencapaian kebudaan. Jadi, dengan demikian, dia pergi menuju tanah suci di selatan, duduk di atas bunga teratai mustika dan mencapai pencerahan sempurna. Begini sudah sempurna. Oleh karena itu, kita harus membina diri. Membina diri adalah dengan rinci dan halus. Sedikit pun tidak boleh ada kekurangan. Kekurangan sedikit ini harus dilengkapi dari kehidupan ke kehidupan akan bisa sempurna. Benih dan jodoh datang ke dunia saha ini dengan seperti ini telah menyempurnakan benih sebab dan lautan akibat telah sempurna. Telah mencapai kebudaan dari utara menuju selatan, dari kebingungan menjadi tercerahkan dan memperoleh kemahatauan. Itulah kebijaksanaan Buddha. Kemahatauan
yaitu mampu memahami sepenuhnya akan segala aspek menyeluruh dan aspek tersendiri. Metode ajaran untuk membimbing para makhluk dan menghapus delusi. Itulah kebijaksanaan menakjubkan. Jadi dikatakan arti dari utara menuju selatan. Utara adalah di dunia saha ini, karena dikatakan menuju selatan, maka dunia saha adalah sama dengan penjuru utara dari selatan. Jadi dikatakan dari utara menuju selatan, artinya adalah hendak menjelaskan dari kebingungan menjadi tercerahkan dan memperoleh kemahatauan. Yang ditunjukkan adalah demikian, sebuah perjalanan adalah harus seperti ini, terus melangkah. Kita membina diri juga adalah sama, memulai langkah di dunia saha, arah tujuan adalah menuju ke tingkatan kebijaksanaan dari Buddha. Kita melangkah maju ke depan, jika bisa seperti ini, maka bisa memperoleh kemahatauan. Itu adalah kebijaksanaan Buddha. Dari kebingungan, yaitu makhluk awam, kita harus tanpa henti giat bersemangat, terus melangkah dengan giat bersemangat menuju ke arah kebijaksanaan dari kehidupan ke kehidupan. Dalam banyak kehidupan, arah tujuan seperti ini tidak menyimpang. Giat bersemangat maju ke depan hingga mencapai yang paling akhir. Itu adalah kemahatauan, yaitu kebijaksanaan Buddha. Dengan demikian, mampu memahami sepenuhnya akan segala aspek menyeluruh dan aspek tersendiri. Memahami segala aspek menyeluruh, menyerap segala dharma dan mengamalkan segala kebajikan, kita dengan sendirinya, segala aspek menyeluruh ini telah kita pahami, terlahir di alam manapun juga, kita tidak akan membiarkannya hilang. Sifat hakiki tata kita ini, lautan kebijaksanaan dari pencerahan hakiki, pada dasarnya telah kita miliki. Seharusnya kita dari kehidupan ke kehidupan, kita bisa seperti ini. Arah tujuan tidak menyimpang di tingkatan alam manapun. Kita senantiasa dengan hati yang tulus mencari dharma. Dengan kesungguhan hati masuk ke tengah orang banyak, dengan ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan membimbing para makhluk, menghapus kerisauan, mencari jalan kebudaan, mencapai buah kebudaan. Ini adalah kita harus dengan ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Mampu memahami segala aspek menyeluruh, dengan sendirinya kita akan bisa sangat jelas. Wujud yang lainnya adalah ilusi. Kita akan bisa memahami secara tuntas segala kebenaran sejati dalam kehidupan. Ada orang yang berkata, saya jelas-jelas pria adalah pria. Wanita adalah wanita. Bagaimana bisa minta saya tidak membedakan pria dan wanita? Pria dan wanita memiliki bentuk yang berbeda. Namun, sifat tidak ada perbedaan. Sifat hakiki tata bagaimana bisa ada perbedaan? Apalagi kehidupan di dunia ini singkat, hanya puluhan tahun. Ini di alam dewa, satu harinya adalah 100 tahun di dunia kita. Bukankah singkat? Ada berapa banyak orang yang bisa hidup sampai 100 tahun? Dengan kondisi kita sekarang, jadi dalam kondisi alam manusia, ketika dibandingkan dengan kondisi makhluk yang tercerahkan, ibarat mimpi, ilusi, dan gelembung. Ini seperti sebuah mimpi, seperti sebuah gelombang gelembung, seperti gelembung air, seperti kilatan cahaya petir yang berlalu dengan cepat. Ini adalah kehidupan di alam manusia. Kalau kita bisa memahami ini, kehidupan demi kehidupan,
kalpa demi kalpa. Jika demikian, bukankah mencakup segala rupa, prinsip kebenaran telah dipahami dengan sepenuhnya. Dari kehidupan ke kehidupan tidak ada membeda-bedakan. Jika demikian, kita memahami segala aspek menyeluruh dan aspek tersendiri. Metode ajaran untuk membimbing para makhluk dan menghapus delusi, itulah kebijaksanaan menakjubkan. Kita akan memahami dengan sepenuhnya, datang ke dunia mengajar dan membimbing para makhluk adalah untuk waktu yang singkat. Menyelamatkan dan membimbing para makhluk masuk ke tengah orang banyak untuk memutuskan keraguan dan delusi. Para makhluk adalah begitu menderita. Kontradiksi di dalam diri kita juga sangat banyak. Masuk ke tempat orang banyak yang menderita agar dapat menghayati kerisauan mereka, penderitaan mereka, memahami kerisauan yang seharusnya tidak perlu ada. Mengapa Anda harus begitu risau? Penderitaan hidup sudah berlalu. Mengapa harus selalu mengingatnya dalam hati, mengkhawatirkannya dalam hati, dan mengacaukan arah tujuan hidup sendiri? Mengapa harus demikian? Kita seperti penonton melihat pertandingan dengan lebih jelas daripada pemain. Melihat orang yang menderita, kita sangat jelas. Orang yang sudah jelas harus bersungguh hati terhadap orang yang sedang tersesat di tengah jalan. Bagaimana kita dapat menuntun dia kembali untuk berjalan ke arah yang benar? Lihatlah, orang yang semakin banyak di tengah kerumunan orang banyak yang dapat kita hayati, kehidupan di masa lalu dan masa sekarang adalah tidak sama. Di masa lalu, tersesat dalam materi, rupa, nama, makan, dan lain-lain. Tersesat dalam segala hal, terbius oleh alkohol, kekayaan, dan rupa. Sekarang, setelah memahami prinsip kebenaran, dia telah terlepas dari alkohol, kekayaan, dan ketenaran. Dia telah mengerti dan melepaskan diri dan berbalik arah pergi membantu orang lain. Bodhisatwa semacam ini ada berapa banyak? Hanya di dalam mazhab Seci saja, kita dapat melihat sangat banyak orang yang berubah dari tersesat menjadi tersadarkan. Dengan melangkah di jalan pelatihan diri ini, terus memutus delusi sedemikian rupa, telah mengikis delusi dan keraguan menuju ke arah yang benar. Ada berapa banyak orang yang sedang melangkah seperti ini? Kita harus yakin. Jadi, jalan pelatihan ini, jika kita bisa melangkah dengan baik, maka Dharma adalah kebijaksanaan yang menakjubkan. Ajaran dari jalan ini, jalan pelatihan ini adalah Dharma. Sutra adalah jalan dan jalan harus ditapaki. Jalan pelatihan duniawi adalah harus ditapaki. Dengan demikian, jalan ini terletak di dalam Dharma. Itu adalah semua yang diajarkan dalam sutra tentang bagaimana sebagai manusia dan bagaimana melalui jalan ini. Membentangkan jalan dengan cinta kasih, membimbing para makhluk dengan kasih sayang yang berkesadaran. Kebijaksanaan yang menyeluruh ini dinamakan kebijaksanaan Buddha. Disebut kebijaksanaan yang menakjubkan. Inilah yang kita harus berusaha untuk menghayati dan pahami. Maka, naskah sutra sebelumnya, mari kita lihat sekali lagi. Pada ketika itu, seluruh hadirin dalam persamuan menyaksikan Putri Naga secara tiba-tiba menjelma jadi seorang pria. Menyempurnakan praktik bodhisatwa dan seketika itu juga pergi menuju tanah suci di selatan. Ini adalah bagian dari naskah sutra sebelumnya.
dia Putri Naga pergi menuju ke tanah suci di selatan, duduk di atas singgasana bunga teratai, mencapaikan penerangan sempurna seperti ini. Penampilan dari Putri Naga sudah merupakan penampilan orang yang telah mencapai kebudaan, dengan 32 citra agung yang telah lengkap, serta 80 tanda keagungan sekunder telah terpenuhi. Secara luas menceramahkan Dharma menakjubkan kepada semua makhluk di 10 penjuru. Duduk di atas singgasana bunga teratai dan mencapai penerangan sempurna dengan 32 tanda keagungan utama dan 80 tanda keagungan sekunder. Secara luas menceramahkan Dharma menakjubkan kepada semua makhluk di 10 penjuru. Ini adalah praktik benih dari bodhisattva telah mencapai kesempurnaan, dengan balasan tubuh untuk mencapai kebudaan, yakni 32 tanda keagungan utama dan 80 tanda keagungan sekunder. Demikian dia mencapai kebudaan. Secara luas menceramahkan Dharma menakjubkan kepada semua makhluk di 10 penjuru. Demikian dia pergi untuk membabarkan Dharma kepada semua makhluk di 10 penjuru, tidak peduli di mana kita berada. Semua memiliki 10 penjuru. Kita sekarang berada di dunia saha. Di sekitar kita ada 10 penjuru, timur, barat, selatan, utara, 4 dimensi, atas dan bawah. Ini disebut seluruh 10 penjuru. Jadi sepanjang jalan yang dia lalui, bunga teratai melayang seperti demikian, membuat mata orang yang melihatnya mendapatkan kebahagiaan, sama seperti sedang membabarkan Dharma, sehingga sering dikatakan bahwa mata mendengar Dharma, arti yang sama telinga melihat Dharma. Itu adalah bersungguh hati melihat kondisi demikian. Kita dengan sungguh hati dapat menghayatinya. Kondisi Putri Naga mencapai kebudaan. Selanjutnya, bagian naskah sutra ini kembali mengatakan demikian. Pada ketika itu, di dunia saha, para bodhisattva, Sravaka, 8 kelompok pelindung Dharma, manusia dan bukan manusia, semuanya menyaksikan dari kejauhan ketika Putri Naga mencapai kebudaan dan membabarkan Dharma secara luas kepada segenap manusia dan dewa dalam persamuan kala itu. Pada ketika itu adalah pada saat itu Putri Naga mengubah tubuhnya dan mencapai kebudaan. Menuju ke arah selatan, duduk di teratai mustika, dia melayang ke arah selatan. Semua orang yang melihat dan mendengarkannya, semuanya tercerahkan dan merasa bahagia. Keuntungan ini, semua yang mendapatkan manfaat ini, itulah 3 kendaraan dan 8 kelompok pelindung para dewa dan manusia. 3 kendaraan, yakni Sravaka, Prateka Buddha, dan Bodhisattva. 8 kelompok dewa dan naga, semua telah melihatnya, mendapatkan manfaatnya. Sehingga menyaksikan dari kejauhan ketika Putri Naga mencapai kebudaan di dunia ini. Di dalam persamuan itu, semua 3 kendaraan dan 8 kelompok pelindung telah melihatnya. Dia melayang semakin jauh, menyaksikan dari kejauhan ketika Putri Naga mencapai kebudaan. Semua telah menyaksikan Putri Naga mencapai kebudaan, yaitu membabarkan Dharma secara luas kepada semua makhluk dalam persamuan kala itu. Semuanya menyaksikan dari kejauhan ketika Putri Naga mencapai kebudaan dan membabarkan Dharma secara luas kepada segenap manusia dan dewa dalam persamuan kala itu.
Semua menyaksikan Putri Naga mencapai kebudaan di dunia selatan, juga menyaksikan Buddha itu membabarkan Dharma kepada seluruh persamuan. Dengan demikian, dalam batin semua orang, Dharma telah seluruhnya masuk ke dalam hati. Dharma semuanya masuk ke dalam batin, dimulai dari kemunculan stupa mustika. Saat Buddha akan membuka pintu stupa, belahan raga Buddha semuanya datang berkumpul. Semua orang harusnya masih mengingat ini. Ini menandakan bahwa Dharma telah berkumpul kembali, jadi semua yang tersebar sudah berkumpul kembali. Ketika itu semua orang yang ada di persamuan, yaitu semua orang yang ada di persamuan telah menyaksikan Dharma ini, semuanya telah terkumpul kembali. Seperti demikian, oleh karena itu, khalayak persamuan banyak yang menyaksikan Putri Naga berubah menjadi seorang pria. Dia menuju penjuru selatan, semakin melayang, semakin jauh. Semua orang telah melihat dia mencapai kebudaan, membabarkan Dharma kepada semua makhluk. Ini menjelaskan kalau Sakyamuni pada kalpa-kalpa lampau rela melepaskan tahta demi mencari Dharma. Mencari sutra teratai adalah harapan mendasar dari semua Buddha. Ada berapa orang murid yang mengikuti Buddha mampu memahami isi hati Buddha. Ini menjelaskan kalau Buddha Sakyamuni pada kalpa-kalpa lampau telah melepaskan tata demi mencari Dharma. Di banyak kehidupan, beliau adalah seorang raja. Dalam bab Dewa Datta juga demikian. Buddha Sakyamuni mengatakan dahulu saat dia adalah seorang raja, melepaskan kedudukan sebagai seorang raja, mencari seseorang yang dapat membabarkan Dharma kepadanya, dia bersedia menjadi budaknya. Dia rela. Bagian naskah sutra tersebut kita seharusnya ingat tidak hanya dalam kehidupan itu saja, tetapi dari banyak kehidupan dan banyak kalpa di dunia selalu terlahir dalam istana dengan kedudukan sebagai raja, tapi selalu demikian, melepaskan tata raja demi mencari Dharma yang menakjubkan, demi untuk menyelamatkan dan membimbing para makhluk. Dia merasa tahta raja ini, meskipun bisa membuat rakyat hidup dengan tenang dan bekerja dengan bahagia, namun juga tidak mampu membuat umat manusia di dunia semua orang bisa mendapatkan prinsip kebenaran yang menakjubkan. Jadi dia rela melepaskan tahta untuk mencapai prinsip kebenaran, berharap mampu mendapat pencerahan dan menyebarkan prinsip kebenaran ini ke seluruh dunia, menyelamatkan semua makhluk, sehingga bersedia untuk melepaskan tahta, memohon Dharma. Jadi, yang dicari adalah Dharma yang menakjubkan. Dharma yang menakjubkan raja dari segala sutra adalah sutra teratai. Raja tersebut, beliau melepaskan tahta, menempelkan pengumuman, siapa yang bisa membabarkan Dharma untuk saya. Ada seorang pertapa datang dan berkata, saya mempunyai Dharma menakjubkan. Sutra teratai ini saya bisa membabarkannya untuk Anda. Ini adalah juga sama, ajaran semua Buddha adalah sama. Harapan mendasar semua Buddha adalah sutra teratai yang menakjubkan. Jadi, harapan mendasar semua Buddha, usia sang Buddha semakin tua, harus dibabarkan dengan segera. Tidak peduli semua makhluk mampu menerimanya atau tidak, beliau tetap harus membabarkan sutra ini semuanya. Tidak tahu apakah semua orang sanggup untuk memahaminya, harapan mendasar dan isi hati dari Buddha, para murid yang mengikuti sang Buddha untuk membina diri, mampu untuk memahaminya. Yang sesuai dengan isi hati Buddha, sebenarnya ada berapa orang?
Mencari yaitu artinya bukan hanya mencari untuk mendengarkan saja, tapi mencari keyakinan, mencari pemahaman, mencari pengamalan, dan mencari pencerahan. Mencari bagaimana membuka, menunjukkan, memahami, dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Maka mencari, dia dari kehidupan ke kehidupan terus mencari Dharma. Artinya, bukan hanya mencari untuk mendengarkan saja, tetapi juga mencari keyakinan. Bukan hanya mencari orang untuk mendengarkan Dharma saja, masih harus mencari orang untuk meyakini, bukan hanya mencari orang untuk meyakini, juga mencari orang yang bisa memahami. Dapat memahami dengan tuntas, juga harus mempraktikkan dalam tindakan nyata. Barulah dapat benar-benar memahami penderitaan dalam kehidupan. Barulah bisa menyadari hal ini dan membuktikan Dharma ini. Dharma telah masuk ke hati. Dan dari lubuk hati timbul sukacita dalam Dharma, memperoleh kedamaian, kondisi damai dan leluasa itu. Pencerahan semacam ini tersadarkan, mencari bagaimana membuka, menunjukkan, memahami, dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha, berharap semua orang dapat memahami dan memperoleh sukacita dalam Dharma dan keadaan damai. Selain menjadi pendengar Dharma, juga harus menjadi pewaris Dharma. Masih harus menyampaikan kepada orang lain, memberitahukan kepada orang lain bahwa Dharma ini sangatlah bagus. Kita bukan hanya mendengarkan, tetapi kita juga harus memiliki keyakinan, tidak hanya memiliki keyakinan, tetapi juga harus memahami dan mengerti. Tidak hanya memahami, tetapi juga harus mempraktikkan dalam tindakan nyata. Tidak hanya mempraktikkan dalam tindakan nyata, juga harus melihat bagaimana semua orang sedang melakukannya. Kita juga melakukan hingga Dharma benar-benar meresap ke dalam batin. Sangat bahagia dan penuh dengan sukacita dalam Dharma. Ini harus berbagi dengan semua orang. Setelah berbagi dan orang lain memahaminya, kita harus berbagi lagi. Kemudian kita akan memperoleh lebih banyak lagi demi mengajarkan kepada orang lain. Saya harus mencari lagi, mencari Dharma lagi. Dharma telah saya resapi. Dharma bisa terserap dalam hati saya. Hati saya meresap ke dalam Dharma, berbagi pengetahuan dan pandangan ini dengan semua orang, membuka, menunjukkan, memahami, dan memasuki seperti ini pengetahuan dan pandangan Buddha. Semua ini adalah apa yang Sang Buddha cari. Dari kehidupan ke kehidupan tetap sama, membuat setiap orang bisa mendengarkan, bisa meyakini, bisa memahami, bisa mempraktikkan, bisa membuktikan, bisa membuka dan menunjukkan, serta bisa memahami dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Inilah yang dicari Buddha di dunia ini. Arah tujuan yang ingin diberikan ini adalah maksud dari hati Buddha. Selanjutnya, bagian naskah sutra mengatakan, semuanya merasa maha sukacita dan memberikan penghormatan dari kejauhan. Semua orang melihat putri naga berubah menjadi seorang pria mencapai kebudaan. Duduk di atas bunga teratai dan pergi ke arah selatan, batin semua orang bersuka cita. Semuanya merasa maha sukacita. Semuanya merasa maha sukacita dan memberikan penghormatan dari kejauhan. Setelah mendengarkan Dharma, para makhluk tak terhingga banyaknya mendapatkan pemahaman dan tercerahkan, serta mampu mencapai tingkat ketidakmunduran. Para makhluk tak terhingga memperoleh peramalan akan jalan kebudaan. Begitu banyak para makhluk,
Setelah mendengarkan Dharma, mendapatkan pemahaman dan tercerahkan, apa yang dicapai adalah tingkat ketidakmunduran. Para makhluk di tanah itu, di tempat ini, di dunia saha adalah demikian. Di tanah itu, dunia selatan, para makhluk di tanah itu dapat mendengar pembabaran Buddha. Batin mendapatkan pemahaman dan tercerahkan. Di sini adalah demikian. Di sana juga adalah demikian. Keduanya sama. Setiap orang yang telah mendengarkan Dharma dapat membabarkan Dharma tanpa kemunduran, sudah mampu membabarkan Dharma ini selamanya, tidak akan pernah mundur dan hilang. Dharma tanpa kemunduran, Dharma adalah tak pernah berubah sepanjang masa. Prinsip kebenaran selamanya adalah prinsip kebenaran yang tidak mundur dan hilang. Jadi roda Dharma yang berdiam pada tingkat ketidakmunduran. Setelah mendengarkan Dharma, para makhluk tak terhingga banyaknya mendapatkan pemahaman dan tercerahkan, serta mampu mencapai tingkat ketidakmunduran. Para makhluk di tanah itu, setelah mendengarkan pembabaran Buddha ini, batin mereka tercerahkan, dapat membabarkan Dharma tanpa kemunduran dan berdiam pada tingkat ketidakmunduran. Ini berarti semua makhluk yang tak terhitung jumlahnya dapat mendengar Dharma, paham, dan tercerahkan. Semuanya mampu mencapai tingkat tidak mundur, mampu membabarkan, menjelaskan, juga dapat memutar roda Dharma, memutar roda batin para makhluk. Para makhluk tak terhingga memperoleh peramalan akan jalan kebudaan. Selanjutnya terdapat para makhluk agung yang tak terhingga banyaknya telah membangkitkan ikrar agung dan memiliki kapasitas yang matang. Mereka menerima peramalan akan pencapaian kebudaan. Para makhluk tak terhingga memperoleh peramalan akan jalan kebudaan. Masih ada sangat banyak makhluk yang tak terhingga, para hadirin yang sangat banyak. Selanjutnya terdapat para makhluk agung yang tak terhingga banyaknya telah membangkitkan ikrar agung. Semua orang yang mendengarkan Dharma telah meresapinya. Membangkitkan ikrar agung, makhluk agung yang memiliki kapasitas yang matang. Makhluk agung adalah bodhisattva. Sudah dari Sravaka, kemudian Prateka Buddha, semua kerisauan telah terkikis, membangkitkan tekad luhur, dan membangun ikrar agung. Makhluk agung yang memiliki kapasitas yang matang adalah bodhisattva. Orang yang membangkitkan tekad bodhisattva sudah mendapatkan peramalan dari Buddha. Ini adalah harus dengan niat seperti itu. Buddha Sakyamuni selama banyak kehidupan, meskipun telah mengalami sebagai raja dari kerajaan besar, ketenaran duniawi, jenis ini mampu dilepaskan. Apa yang dikejar adalah Dharma seperti ini, membuat orang dapat mendengarkan, membuat orang dapat meyakini, membuat orang bisa memahami, membuat orang bisa giat melangkah maju, mencari Dharma, mempraktikkan dalam tindakan nyata, seperti kemarin ketika melakukan konferensi video lagi dengan Serbia. Mereka telah datang dari Eropa ke Serbia, berkumpul di sana demi para pengungsi. Semua yang perlu dibeli sudah ada. Makanan yang diperlukan telah diatur dengan baik. Jalinan jodoh yang sangat baik adalah pengusaha asal Indonesia bernama Tuan Lin, Linda Seng. Pabrik makanan dia sangatlah besar. Kita sekarang bertanya kepada Tuan Lin asal Indonesia, usaha kamu begitu besar. Apakah kamu memiliki pabrik di negara Serbia? Ada, jawabnya. Tahun lalu baru dimulai, mesin telah beroperasi, sudah berhasil memproduksi sangat sukses. Lalu ditanya kembali, apakah kamu bisa membantu pengungsi yang di Serbia?
Lalu dia menjawab, "Sungguh bersukacita, Master memberikan saya kesempatan ini. Saya bersedia." Dengan demikian, dia langsung menghubungi pengurus tinggi di tempatnya itu, Octave Dami, wakil manajer, bergabung dengan insan Seci terhubung seperti ini. Insan Seci menyampaikan yang selanjutnya, makanan yang diperlukan oleh para pengungsi ini yang masih dibutuhkan kelak. Demikian serah terima, kemudian meminta perusahaan ini membantu kita untuk bertanggung jawab dan membantu kita menjaga kemarin saat konferensi video. Saya berkata kepada dia, "Tidak apa-apa, atasan dia, saya akan menghubunginya. Jadi, kalian bisa tenang, sudah bisa pulang ke Eropa. Dalam waktu 10 hari, bisa memberikan manfaat kepada begitu banyak orang dari tubuh mereka, masalah fisiologis, dan juga kekurangan yang terdapat di sekitar lingkungan tempat mereka tinggal, masalah kebersihan di sekitar lingkungan, masalah kebersihan fisik, dan masalah kehidupan sehari-hari. Semuanya telah diatur dengan baik. Setelah konferensi video kemarin, mereka sudah bisa merasa tenang. Kembali ke negara masing-masing yang tinggal di sana adalah dua anak muda asal Bosnia bersama dengan pengurus tinggi pabrik Tuan Lin bisa bekerja sama seperti ini di tempat itu menjaga para pengungsi. Dengan demikian, maka saya merasa sangat tenang. Bertambah lagi, seorang bodhisatwa dari sebuah negara bersedia terjun di tempat itu mungkin butuh waktu yang lama untuk bantu menjaga. Tambah lagi, penduduk lokal asal Indonesia dapat membantu kita menjaga para pengungsi tersebut. Ini sungguh merupakan jalinan jodoh yang tak terbayangkan. Kan, ini adalah ajaran Buddha di dunia di zaman kita sekarang. Oleh karena itu, berharap kita semua harus ada keyakinan, bukan hanya yakin, kita juga harus memahami, kita juga harus mewariskan, sehingga senantiasa lebih bersungguh hati.